kita sedang ada di vihara. Ini kebetulan untuk apa? Kali ini kita akan melakukan petilasan kemana? Kita hari ini mengangkat petilasan kebudayaan, di mana petilasan kebudayaan itu yang ada di lereng Gunung Welirang dan di Mojopahit. Oh, ya. Seperti itu Pak ya. Lereng Gunung Welirang dan juga Mojopahit. Iya, betul. Nah Pak, kalau untuk kitab yang memuat tentang keberadaan agama Buddha pada masa itu di kitab apa ya Pak ya? Itu kitab namanya Tripitaka. Dan mungkin ada karangan dari Empu siapa Pak? Empu Antapaka. Astapaka. Itu menurut lontar namanya Lontar Adiparwa. Itu yang tentang penyebaran agama Buddha di Nusantara ya? Ya. Memang Kerajaan Majapahit pada masa itu memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, entah dari adat, budaya, dan juga agama yang ada pada masa itu. Dan penyebaran agama itu juga bisa dapat kita temui untuk bekas-bekas petilasannya itu di lereng atau di Gunung Welirang yang sampai saat ini pun masih bisa kita telusuri. Dan inilah yang menarik tim Napaktilas untuk melakukan penelitian dan juga melakukan penggabungan atas serpian-serpian atau bunga-bungan yang ada tersebar di Gunung Welirang terkait dengan agama Buddha tersebut. Dan untuk itulah saya dan Pak Toto akan segera melakukan penelusuran yang terkait juga dengan kesejarahan yang daripada Raja Majapahit yang tercatat pada lontar Empu Astapaka yaitu Adiparwa. Berapa? Ya Pak Toto ya. Ya, ini adalah perwujudan daripada Buddha Aksobya. Jadi ini perwujudan kira-kira arcanya belum terselesaikan. Itu ya Pak Toto ya. Kita bisa jelaskan di situ. Ya. Sementara ini terkunci, mungkin nanti kita izin Bapak Juru Pelihara ya. Pak. Ini sebelum siang Pak. Asmane sinten Pak? Pak Swiknya. Pak Wiknya. Ini sih. Ya. Nyun tolong saged dibikak Pak mangke. Saged. Oh nggih. Ya, sebentar Pak Toto, saya pengen lihat nanti sebentar ini. Mungkin kalau kita lihat saat ini saya dan Pak Toto memang sedang berada di depan dari patung Buddha Aksobya yang berada di Pegunungan Buta dengan ketinggian 800 meter dan memang ini masih masuk dalam wilayah Gunung Welirang. Dan kalau dilihat secara fisik memang patung ini belum terselesaikan dan juga terlihat sangat tinggi untuk patung Buddha yang berada di tempat ini. Dan sebentar lagi saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi fisik dan melihat bagaimana apa saja yang bisa kita dapatkan dari situs yang ada di tempat ini. Mari. Arca seberat 62 ton ini ditengarai sebagai manifestasi Prabu Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari yang kalah perang dengan Joyo Kolwang, Raja Kediri. Arca ini terbuat dari batu andesit dari Gunung Batok, yang merupakan salah satu barisan bukit Gunung Welirang dan termasuk dalam wilayah Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Arca ini termasuk arca Buddha Aksobya terbesar di dunia setelah arca Buddha Daibutsu Kamakura di Jepang. Panjang dari kepala sampai tekukan kaki adalah 5,40 meter, lebar dari lutut ke lutut 3 meter, sedangkan lebar dada 2,58 meter, dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan recolana. Ini jenis batu andesit. Oke, nah Pak, kalau dilihat dari fisik, Bapak bilangnya adalah batu andesit dan kalau dilihat ketinggiannya ini kira-kira berapa ya Pak untuk physically ukuran-ukuran dari candi Arca ini? Kalau saya lihat di data saya ini, ya toh, Pak,
kalau dilihat dari fisiknya yang merupakan di sini adalah batu andesit, kira-kira ketinggian dari arca ini? Arca ini, data yang saya catat di sini. Kemudian dari lebar dari lutut ke lutut itu 3 meter. Lutut ke lutut ini ya? Lebar dada itu ya, itu 2,58 meter ya. Panjang wajah tanpa hiasan kepala ya, tanpa hiasan kepala yang ini ya? Itu adalah 1 meter. Dan jarak di antara mata antara satu dan mata dengan yang satu adalah 0,48 meter atau 48 cm. Oh, berarti ini boleh dibilang arca yang besar ya Pak Toto ya? Arca Buddha yang besar. Dan ini bisa ditemukan beratnya 62 ton. 62 ton, ukurannya sangat besar ya untuk seukuran arca yang ada di tempat ini, dan ini merupakan satu peninggalan yang sudah berusia ratusan tahun. Satu pertanyaan lagi Pak, ini bagaimana kesejarahan dari arca ini dan bagaimana bisa ada di tempat ini Pak Toto? Ya, jadi sejarahnya ini dulu ya, sebelum arca ini berdiri dengan megahnya ini, arca ini dulu terlentang, dan masyarakat setempat ini mengatakan raksasa terlentang. Setelah pada tahun 90, tanggalnya 5 Maret ya, kemudian diderek karena sangat beratnya 62 ton, diderek pakai katrol, kemudian didudukkan tepat jam 5:10. Kira-kira untuk arca ini pada waktu itu ada pada zaman kerajaan apa Pak Toto? Kalau kita lihat di dalam Lontar Adiparwa, ini adalah salah satu perwujudan Prabu Kertanegara, Raja Singosari terakhir, yang kala itu namanya disebut Puput atau Praloyo setelah ada peperangan dengan Srijaya Katwangdari Kediri. Karena beliau beragama Buddha, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk Buddha Aksobya. Pada bulan Januari 1949, Dr. Van Hövell mendapatkan undangan dari tokoh sejarah yaitu Dr. Van der Waals lewat seorang kepala desa Trawas yang bernama Sumodipuro, bahwa di Gunung Batok ini terdapat arca raksasa yang tidak lain adalah arca Aksobya, dengan posisi Sang Buddha tengah mendapatkan pencerahan abadi dan menyatu pada makrokosmos. Penelitian Dr. Van Hövell dibenarkan pula oleh peran arkeolog Belanda, yaitu Dr. Brunmund, bahwa tiada arca Buddha Aksobya yang fenomenal ini adalah sebuah monumental tiada tara tentang manifestasi Raja Kertanegara yang beragama Buddha dan meninggal pada tahun 1290 pasca hancurnya Singosari oleh Prabu Joyo Kolwang Kediri. Dan Dr. Brandes, sejarawan yang meneliti monumen Buddha Aksobya, didirikan pada tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi, sebagaimana inskripsi Dr. Brandes nomor 39 halaman 33 dan dicatat pula oleh Toto Widiarto, sejarawan Napak Tilas di bukunya tentang manifestasi Prabu Kertanegara sebagai Buddha Aksobya. Terkait agama atau Buddha Aksobya yang ada di Trawas Gunung Welirang dan Candi Gentong yang ada di Bejijong merupakan mata rantai dari lahirnya Kerajaan Singosari dan Majapahit. Jadi antara Buddha dan Hindu itu hidup selaras atau saling bergandengan pada saat zaman Kerajaan Majapahit. Lahirnya kerajaan-kerajaan Buddha, kemudian disusul adanya kerajaan Hindu, itu memperkokoh atau mempertontonkan kepada kita zaman itu, zaman era zaman kerajaan, sudah adanya satu kesatuan. Tidak ada saling bermusuhan, tidak ada saling menjelekkan, tetapi satu selaras.
Iya, Pak. Pak. Kayu. Wah. Niki saking anu Pak Dilas. Oh nggih, matur nuwun sanget sampun. Jenengan kan terakem tanggene Punden Karsian niku. Oh nggih, Masih jauh, Pak? Mas, hanya 600 meter kan. 100 meter ya, oke. Bareng sama kita aja, Pak ya. Monggo, Pak. Monggo. Loh, monggo. Monggo jenengan teraken. Desa Mrisen, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto adalah sebuah desa yang banyak menyimpan tabir tentang Resi Buddha, yaitu Empu Astapaka. Situs keresian ini adalah merupakan peninggalan salah satu Resi Buddha zaman Kerajaan Mojopahit dan guru spiritual Dyah Ayu Gayatri, yang tidak lain adalah Empu Resi Astapaka. Resi Astapaka adalah pemeluk Buddhayana yang mengajarkan kitab Buddha Tripitaloka di zaman Kerajaan Mojopahit dan mendirikan asrama Buddha dan keresian di sisi sebelah timur kerajaan, dan kemudian tempat ini beralih nama menjadi Desa Maresian atau Mrisen. Saat ini saya bersama Pak Toto dan juga ada seorang juru kunci yang sedang menuju satu situs yang bernama Situs Jati Amerto atau Jati Merto, di mana tempatnya berada di Desa Mrisen, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan situs ini terkenal masih cukup angker dan juga sakral. Dan situs ini berada tepat di areal yang cukup jauh dari pemukiman warga dan sangat panas, dan juga berada di antara sawah-sawah yang membentang cukup luas di wilayah ini. Tentunya sangat penasaran bagaimana situs tersebut yang konon situs ini bisa mengeluarkan warna emas pada kejauhan. Dan seperti apa? Kita akan mencoba menelusurinya. Betul. Mari Pak Toto. Kelihatannya Pak penunjuknya besar-besar ya. Ini ada warga di sini, saya coba ngobrol sama Gini, Sam ya. Nih. Saya dengan Pak Wartoyo langsung saja menuju ke sana untuk melakukan meditasi sebentar. Iya. Sementara kita bincang-bincang sama Bapak ini. Oh, nggih, Pak. Kula nuwun. Ya, saya Sam, Pak, dari Nabat Dilas. Tempat ini sebetulnya apa sih, Pak? Tempat ini kalau di dukuhan sini ya, Iya. itu namanya makam umum gitu. Tapi mungkin ada makam dari orang yang babat alas di sini mungkin? Ya, itu yang babat alas ini dulu kata nenek saya, itu namanya Mbah Donopuro gitu. Oh, gitu. Ya, Iya, ada. katanya ada babat Desa Mrisen, dukuhan Mrisen, lalu sebagian sawah itu. Oh, gitu. Jadi kepercayaan atau tutur dari warga yang ada di sekitar sini adalah ini adalah makam dari yang babat alas wilayah Risen ini ya. Dukuhan. Dukuhan Mrisen. Alas dukuhan. Iya, jadi baru saja saya ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar dari Dusun Mrisen ini bahwa memang ini dipercaya oleh mereka adalah sebagai makam dari seorang yang membabat alas wilayah Dukuh Mrisen ini, yaitu yang bernama siapa tadi, Bang? Mbah Donopuro. Mbah Donopuro. Tetapi yang berdasarkan referensi atau data yang saya dapatkan di sini konon adalah tempat dimakamkannya seorang Resi Buddha yang bernama Astapaka. Nah, bagaimana kira-kira mana yang saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kebenaran antara dua versi tersebut, dan saya akan mencoba langsung menuju ke situs tersebut. Pak, saya permisi dulu. Monggo, Bapak. Peninggalan keresian Empu Astapaka ini banyak berhamburan, mulai dari piring keramik, arca Buddha yang berserakan, dan ada pula yang masih utuh tersebar di arca perkebunan tebu rakyat. Dan pernah juga pada tahun 1914 ditemukan di atas bunga lotus berupa emas 3 kg oleh seorang spiritual Eyang Ronggo Sumantri, dan dirampas Jepang pada tahun 1943, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di mana.
ini kan kalau saya lihat ya mulai dari bawah sampai atas, kalau jenengan tadi mengatakan bahwa kalau saya lihat ini lebih dari 20 meter. Dari ketinggian kemudian ya dah, dari alas bawah ya dah, yang menyentuh tanah itu kalau saya ukur dari sana sampai kanan dan kiri juga 4 meter. Naik 1 meter itu garis tengah candi ini 3 meter. Berarti kalau dilihat dari ilmu botani ini lebih dari 1000 tahun. Dan ini memang salah satu jati ya toh, yang pernah saya lihat baru kali ini ya di Desa Merisan ini. Kemungkinan besar ya di daerah ini dulu ada salah satu yang namanya pasraman dari dari orang-orang Buddha. Karena apa? Karena kata Merisan itu berasal dari kata Maresian. Maresian jadi kata Merisan. Ya, Marsian jadi kata-kata Merisan yang sehingga pada saat ini menjadi nama sebuah desa dan masuk kecamatan Jatirejo. Jadi ini luar biasa, salah satu pohon jati yang sudah tertanam 1000 tahun dan ini memang bisa dikatakan sangat fenomenal. Ya, mari kita ke sana main. Dan menurut ahli botani, pohon jati itu berumur 800 hingga 900 tahun dan merupakan salah satu jati terbesar dan tertua di dunia. Masyarakat Merisan menyebutnya dengan jati amerta, yang artinya jati kehidupan. Pasca hancurnya Mojopahit oleh kerajaan Demak Bintoro, konon Empu Astapaka mengamankan dirinya di Pulau Dewata dan menetap di Desa Gilimanuk, Pulau Dewata sampai moksa di abad ke-15. Nah, ini Pak, ya. Bagaimana tadi yang saya katakan, memang ini adalah salah satu pohon jati tertua dan terbesar di dunia. Ini sudah diameter 3 meter, dari alas tanah itu 4,5 meter. Mari kita duduk di sini. Nah, ya, Mbak Andoyo, pripun iki? Niki sesuai secara nggih dianggap Merisan, iki Merisan apa? Nggih. Merisan iki riyen niku cikal bakal atau pembabat mriki niku disebut Eyang Donopuro. Oh. Itu sisa-sisa. Oh. Gimana? Ya, ini saya sedang berbincang-bincang dengan Mbak Wardoyo sebagai sesepuh. Bentar Pak, ini jadinya Pak ya? Ya, ini jadinya. Oh, Jadi, ya, mari kita lihat. Isi Pak. Ya. Gimana Pak Toto? Jadi, jati ini memang salah satu jati terbesar dan tertua di dunia. Ini ya Pak. Ya, kalau kemarin itu saya prediksi sesuai dengan laporan dari orang-orang 8 tahun. Tapi ini sesuai ilmu botani ini lebih dari 1000 tahun. Kalau 1000 tahun itu memang sinkron dengan apa yang disebut dalam lontar Adiparwa bahwa Empu Astapaka hidup pada 1000 tahun yang lalu. Nah, bicara soal Empu Astapaka tadi yang barusan Pak Toto informasikan itu juga saya pernah baca referensi tentang beliau. Tetapi tadi saya barusan ngobrol-ngobrol dengan warga setempat yang ada di sini. Konon dipercaya bahwa ini adalah makam dari mereka yang membabat alas di wilayah ini. Itu bernama siapa tadi? Eyang Donopuro. Donopuro, iya. Nah, itu bagaimana Pak Toto? Jadi apa yang dikatakan oleh warga setempat, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Sam bahwa di sini yang membabat alas pertama itu Eyang Donopuro. Itu memang bisa kita benarkan. Karena apa? Nama Donopuro itu adalah nama dari Mataram. Ini korelasinya setelah pasca hancurnya kerajaan Majapahit di abad ke-14, di abad ke-15, daerah sini itu vakum selama 200 tahun dan pusat pemerintahan itu sendiri dialihkan ke Demak Bintoro. Setelah jadi rimbun, jadi hutan dan sebagainya, ini sudah runtuh semua, baru ada orang-orang Mataram yang ingin membabat desa untuk dijadikan wilayah pemekaran atau yang sekarang disebut Desa Merisan. Karena apa? Karena di sini Eyang Donopuro tahu di sini dulu tempat satu karesian, kemudian karesian itu jadi Maresian, Maresian jadi Desa Merisan itu. Jadi asal muasalnya dari situ ya? Lo rasa Pak Wardoyo? Niku sedaya. Nggih. Nang kula niku sedaya ini ora sedaya. Oh, nggih. Niku sesuatu hal merisi atau berisi bagi kula. Oh, berisi ngoten. Oh, isi napa niku? Nggih, niku ana sedaya. Oh, enten isine. Oh, nggih, nggih. Mungkin Ya. yang berisi peninggalan-peninggalan. Betul, ya. Sisa agama Buddha pada Betul, waktu ya. ya.
Jadi berdasarkan informasi dari Pak Toto juga dari warga sekitar bahwa memang lokasi di mana Candi Merto ini merupakan satu peninggalan dari sesuatu yang berserakan pada zaman agama Buddha masih berjaya di Nusantara. Dan ini memang juga tidak jauh letaknya dari Gunung Welirang yang merupakan banyak sekali peninggalan-peninggalan agama Buddha yang ada di Welirang tersebut. Dan dari sini juga bisa kita buktikan bahwa dulunya agama Buddha pernah ada di wilayah Nusantara dan peninggalannya salah satunya adalah situs Jati Merto tersebut. Dan dari sini kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita akan melanjutkan ke situs Candi Gentong. Adalah salah satu juga Candi Buddha, tempat di mana Ibu Gayatri pernah membangun di Bejijong. Yang juga tentunya berkaitan ya dengan situs-situs yang kita telusuri pada hari ini ya. Mari Pak Toto langsung saja. Mari. Pak, war saya, monggo. Yang terkenal sebelum ada Mojopahit berdiri, itu 100 tahun atau 150 tahun sebelumnya itu sudah ada gambaran bahwa di daerah ini ada kesuburan mengenai spiritual. Nah, para biksu yang singgah di situ akhirnya menjadikan sumber inspirasi sehingga terjadi kerajaan Mojopahit yang diramalkan sebelumnya. Biksuni itu pohon bodhi tertanam di Sumbertowo itu. Akhirnya menjadi besar dan banyak sekali orang-orang itu mengenal spiritual dari Buddha. Ini kan bisa kita lihat ya, toh. Candi Gentong mempunyai latar belakang keagamaan Buddha. Karena di sini banyak diketemukan yaitu bentuk stupika yang bertuliskan seperti di gambar ini ya. Ini yang sudah ditulis oleh arkeolog dan Balar. Ya. Tadi saya dan Pak Toto berada di Candi Gentong, tepatnya di daerah Trowulan Mojokerto, dan ini merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha. Dan di sini memang banyak sekali temukan serpian-serpian atau bongkar-bongkar yang ini menunjukkan bahwa ini merupakan peninggalan agama Buddha yang nantinya bisa kita telusuri bersama, Pak Toto ya. Karena sangat luas juga lokasi yang tempat ini, kita pun akan segera untuk melakukan penelusuran. Mari, Pak Toto. Kita mau jadi yang mana? Ini dulu ya. Batu batanya itu juga batu batanya. Kalau bisa saya pegang ya, Pak ya? Iya. Sangat besar ya. Ini merupakan ciri-ciri dari peninggalannya adalah di situ ya, Pak ya? Iya. Dari sini kita akan mencoba melihat yang mana, Pak? Ini karena sebenarnya lokasinya cukup lebar ya yang di sini ya. Di sana nanti akan kita lihat. Ya, di memang lokasi yang ada di Candi Gentong ini ada dua. Candi Gentong 1 dan juga Candi Gentong 2. Kebetulan yang ada di samping kami ini adalah Candi Gentong 1 yang kalau dilihat memang seperti reruntuhan dari batu bata yang bertumpukan, tapi masih bisa dilihat juga bentuknya kalau kita mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi yang kita lihat untuk hari ini adalah Candi Gentong 2 yang letaknya tidak jauh dari Candi Gentong pertama. Ya, langsung ya Pak ya.
Candi Buddha Gentong yang ada di Desa Bejijong adalah merupakan situs agama Buddha era Kerajaan Mojopahit. Dan konon disebut Candi Gentong setelah penemuan stipika dan bejana besar yang diperkirakan tempat bunga teratai atau lotus. Dari penelitian sementara, arkeolog atau sejarawan Candi Buddha Gentong adalah sebuah replika Candi Borobudur yang disebut dengan struktur terakota atau dari batu merah dengan ukuran 60 cm, tebal 10 cm, dan dikelilingi beratus-ratus tipika kebudaan yang melingkar sampai pada puncak bangunan atas. Struktur Candi Gentong 1 lebih besar dibanding Candi Gentong 2 di sebelah baratnya, di mana Candi Buddha era Mojopahit ini lebih mencerminkan bias panca mahabhuta sebagai simbol pranatan kamanungsan dalam mencapai peleburan mikrokosmos ke titik sentral energi tingkat 7 atau alam roh yang tidak lagi merintis ke dunia. Sebenarnya dipelihara dengan candi ini Pak ya? Ya, mungkin Pak Jubel ini bisa membantu untuk pengetahuan tentang arkeologi di sini. Ya. Pak Jubel, selamat sore Pak Jubel. Selamat sore Pak. Saya dari Napak Tilas, iya. Ya, Pak Andi. Lagi bersih-bersih ini Pak ya? Iya, Mbak Candi. Oh, memang harus rutin ya Pak Toto ya dilakukan di sini ya? Jadi untuk pembersihan ini memang harus pakai kuas, tidak boleh pakai sapu dan sebagainya. Oh gitu. Nah, ini cagar budaya, harus Iya. betul-betul dilindungi. Yes. Nah gini Pak, kebetulan kan kami lagi menapak tilasi Candi Gentong ini salah satunya, dan pengen tanya-tanya sedikit ke Bapak, bisa ya? Bisa. Haha. Silakan ngobrol di sini. Oh di situ ya, monggo. Ini masih tertata bagus ya Pak. Iya, ini bentuk-bentuknya juga ya. Rekonstruksi Candi Buddha Gentong ini tempat mendapatkan perhatian dari UNESCO tentang pemetaan dan struktur kamandatunya, di mana rupa datunya yang ada di Mandala Tengah sudah hancur berantakan dan sulit untuk ditata kembali, karena batu isi maupun stipika bagian atasnya juga hilang, karena ada unsur kesengajaan terhadap orang yang tidak bertanggung jawab atas sejarah peradaban leluhurnya. Kerusakan-kerusakan candi di daerah Trowulan maupun Bejijong banyak diestimasikan sebagai alun munggah deratan atau banjir bandang di abad ke-14 dan juga runtuhnya karena tidak ada perawatan selama 200 tahun. Semenjak Mojopahit puput ring tanah Jawi pada tahun 1478 dan kontrol pemerintahan berpindah ke Demak, Jawa Tengah. Kalau dilihat dari luasnya candi ini, Pak Toto dan juga Mas siapa tadi maaf? Pak Andi, iya dengan Pak Andi. Ini sebetulnya kalau dari sisi Pak Andi sebagai juru pelihara di sini, pada saat itu digunakan sebagai apa ya Pak ya? Kalau luas situs ini luas semua 6.000, kurang lebih 6.405. Pak Andi selaku juru pelihara di sini, untuk luas dari Candi Gentong ini sebetulnya berapa? Dan kemudian kan ada dua lokasi, Candi Gentong 1 dan 2. Ini fungsi masing-masingnya sebagai apa? Luas situs Candi Gentong semua 6.000, kurang lebih 6.045 meter persegi. Dan untuk kegunaan situs Gentong ini sendiri untuk pemujaan. Kalau dari sisi Pak Toto sendiri sebagai budayawan, bagaimana Pak Toto? Ya, jadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Andi sebagai pegawai BPJB Trowulan, dan saya hanya menggarisbawahi aja bahwa fungsi candi itu adalah fungsi yang berguna untuk pemujaan. Yeah. Itu pasti. Yeah. Di mana-mana candi itu untuk pemujaan. Tapi kalau untuk agama Buddha, ini ada 3 tantra, ya, ada 3 kasta atau ada 3 tingkatan, yaitu apa yang disebut dengan Buddhayana, Buddha Mahayana, dan Tantra Mahayana. Yeah. Jadi semua itu kalau kita kaitkan dengan zaman Mojopahit, di mana pada zaman itu yang diakui oleh negara berdasarkan kitab
Undang-Undang Majapahit Utara Manawa itu memang Siwa dan Buddha. Ya kebetulan pada tahun 1364 sebelum Hayam Wuruk dinaikkan takhta oleh Tribuana Tunggadewi, kalau tidak salah seperti itu, Ibu Gayatri adalah seorang biksuni pemeluk agama Buddha yang setia. Ya kemungkinan besar korelasi itu memang ada, ya tentang hubungan dengan arca yang disebut Buddha Asobya yang ada di Trawas. Karena itu adalah salah satu perwujudan manifestasi dari Prabu Kertanegara. Sedangkan Kertanegara sendiri mempunyai anak namanya Gayatri. Jadi korelasinya erat sekali, kemungkinan Candi Gendong itu ada hubungannya dengan yang ada di Trawas. Buddha Asobya, tadi yang kita telusuri ya Pak Toto ya. Nah dari apa yang Bapak bilang tadi itu memang saya juga bisa melihat salah satu bukti Pak yang ada di Candi Gendong ini, seperti batu bata yang ada di samping saya ini. Kebetulan saya agak susah ngangkat ya. Ini batu-batunya cukup besar ya, dan juga ini yang menandakan apakah seperti yang biasa saya temui Pak. Kalau itu Candi Peninggalan Majapahit adalah adanya motif pada tangan, kemudian ketebalan itu sama ya. Karena pada era zaman Majapahit, budaya Majapahit itu lebih dominan kepada budaya terakota. Jadi lain dengan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah, semua percandian Buddha itu dari batu andesit seperti Borobudur. Tapi kalau percandian di Jawa Timur itu mempunyai ciri spesifik, yaitu ciri terakota, batu merah. Jadi memang dari hasil yang diinformasikan oleh Pak Toto dan juga dari juru kunci yang ada di Candi Gentong 1 dan 2 ini memang menunjukkan bahwa ini merupakan candi peninggalan agama Buddha, dan satu hal yang perlu diketahui bahwa ini juga memiliki keterkaitan dengan Buddha Asobya yang ada di Trawas. Dan dari sini kita akan terus melanjutkan penelusuran menuju situs-situs yang lain yang tentunya terkait dengan adanya agama Buddha di Nusantara pada masa itu. Mari Pak Toto, kita langsung dulu. Terima kasih Pak Toto. Andi, sampai jumpa ya. Terima kasih. Nah, di Trowulan ini banyak persinggahan-persinggahan. Ya, sebagai tempat yang dituju belum tentu di Mojopahit. Namun karena persinggahannya di daerah Trowulan, maka dengan sendirinya negeri Mojopahit ini menjadi terkenal karena Buddha itu. Justru Buddha ini menjadi, kalau orang sekarang bilangnya Panjang Punjung Pasir Wukir, itu artinya dikenal di mana-mana melalui Buddha. Melalui Buddha. Jadi ini sebagai orang-orang yang ada menjadi sumber inspirasi dalam spiritual ini bisa tembus ke sana. Vihara Buddha Mojopahit menurut Ketua Vihara Bante Veranadi adalah sebuah vihara yang berorientasi kepada 3 tingkatan kebudayaan, yaitu Budayana, Mahayana, dan Tantrayana sebagaimana hukum alam dan kodratnya. Menurut Bante Veranadi yang tidak pernah melakukan perkawinan selama hidupnya sampai usia 70 tahun, merupakan tokoh spiritual Buddha yang mengamalkan ajaran-ajaran Alphaluk, Kiteswara Bodhisatya.
sangat besar ya Pak Toto ya untuk patung Buddha tidur yang ada di Mahavihara ini ya? Iya, mendepannya Ya. Jadi itu panjangnya sekitar 30 meter, 20 meter, Ya. kemudian Tingginya? tinggi 3 meter. Jadi kalau menurut saya Buddha tidur ini adalah salah satu filosofi perenungan. Iya. Dimana sebelum melakukan meditasi biasanya kan merenung dulu, yaitu memisahkan antara angan-angan dengan hati. Kalau itu menurut saya, tidak tahu nanti kalau ahli-ahli spiritual Buddha saya kurang mengerti. Betul Pak ya? Iya. Ini kita lihat ke dalam boleh Pak? Boleh? Bisa ya? Bisa, nanti kita langsung ke dalam aja. Mungkin sebelah sini Pak Pintunya Toto. sebelah kiri. Iya. Sangat bagus Pak untuk ukuran seorang buah jadi patung ya. tadi saya tambahkan warna kuning Aha. itu adalah warna Brahmana. Oh. Dimana kalau umat Hindu juga warna kuning, begitu maupun agama Buddha, kalau sudah tingkatannya sudah tingkatan Buddha yang atau itu Mahayana itu biasanya pakai. Nah ini di bagian dari patung ini di bawah ini ada relief ya Pak ya. Ini menceritakan tentang apa nih Pak Ini Toto? relief perjalanan Buddha mulai dari lahir menjadi salah satu putra Raja Kapi Talawastu, anak putra dari Resi Sugadama, Aha. kemudian sampai mendapatkan pencerahan tingkat tinggi dengan apa yang disebut dengan pencerahan mencari jati diri. Nah Pak, dengan adanya patung ini apakah ini juga bisa menjadi monumen dengan adanya penyebaran agama Buddha pada masa itu di Kerajaan Majapahit sampai saat ini Pak? Mungkin ada kaitan dengan kesejarahan tersebut Pak? Ya memang sangat terkait sekali, karena Majapahit pada waktu itu rajanya sendiri beragama Buddha. Yes. Kalau sudah sang raja itu agamanya Buddha, Semua rakyatnya rakyat itu ya sudah nganut, mengikuti. seperti itu. Gitu Pak ya. Ya, Saya pengen lihat reliefnya Pak, sedih dipegang boleh ya? ya. Sebenarnya di dalam ajaran Buddha awal-awalnya itu hanya ada dua mazhab. Satu Mahayana, satu Hinayana. Di dalam perkembangannya konferensi-konferensi, Hinayana menjadi Theravada. Mahayana menjadi banyak. Nah, salah satu adalah Tantrayana itu juga dari Mahayana juga. Karena Tantra itu yang bersifat hubungan dengan yang gaib-gaib lah. Ya. Gitu. Kalau yang Theravada itu Hinayana itu menekankan di dalam sila. Ya. Kalau Mahayana menekankan di dalam rasa bakti. Tripitaka atau Tipitaka. Nah, itu di dalam sebutan Tritiga itu 3 kerenjang. Di mana ajaran-ajaran ini banyak mendominasi tentang budi luhur, welas asih, dan yang paling spektakuler adalah dilarang membunuh semua makhluk Tuhan yang ada di dunia ini, yang kesemuanya banyak mengangkut tentang ajaran Dharma dan berisi 20 sloka dari Kuan Im Posat, seperti sloka 8 yang berisi lari dan berlarilah yang cepat untuk mengejar hari esok. Desa Bejijong pada zaman kerajaan Mojopahit, sewaktu penduduknya aktif dalam agama Siwa Buddha, Vihara Mojopahit yang sekarang menjadi vihara besar di Indonesia, dulunya juga di bawah pimpinan Resi Empu Prapanca, atau yang punya tulisan lontar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa, yang akhirnya menjadi ikon negara Indonesia dan falsafah yaitu Pancasila. Ini memang tergambar ya Pak bagaimana kehidupan seorang Buddha pada relief yang ada di patung Buddha tidur ini ya Pak ya? Jadi memang banyak di relief itu tergambarkan ilustrasi-ilustrasi ya tentang penggambaran ya mulai dari manusia dilahirkan sampai kepada dia menunaikan hidup sebagai seorang manusia Ya. sampai kepada Sempurnaan ya mencapai kesempurnaan yang abadi. Ya. Nah, itulah. Ya, memang sangat luar biasa untuk patung Buddha tidur yang ada di Mahavihara Mojokerto ini yang merupakan satu penggambaran tentang kehidupan manusia, bahwa setiap manusia harus mengalami proses dari kelahiran,
kemudian menjalani kehidupan sebagai manusia dewasa sampai akhirnya menuju kepada kesempurnaan. Dan itulah yang bisa kita petik dari pembelajaran yang ada pada vihara, khususnya patung Buddha tidur yang ada di vihara atau Mahavihara Mojokerto ini. Dan tentunya Pak Toto, ini juga menunjukkan bukti bahwa memang pada kerajaan Majapahit itu memang ada penyebaran agama Buddha yang sangat luar biasa pada masa itu. Ya. Pada kitab Prapanca itu Kutamarawa, di mana memang ini merupakan satu tarian yang melambangkan juga tentang filosofi agama Buddha, di mana agama ini merupakan satu agama yang mempersatukan dan menerima segala bentuk perbedaan yang ada di wilayah kerajaan Majapahit pada masa itu. Lebih dominan ambilnya gambar-gambar gini ya, misalnya bahasa yang tarian. Tari yang dipresentasikan oleh Sanggar Mojopahit ini merupakan tarian spiritual sekaligus mempunyai makna dan filosofi tentang Pancasroda di zaman kerajaan Mojopahit. Kolaborasi tari dengan koreografer anak bangsa asli Mojokerto ini mendapat banyak pujian dari beberapa ahli tari di Indonesia atas perpaduan gaya temporer yang dikolaborasi dengan klasik modern, di mana tari ini dipersonifikasikan sebagai tamu olek ling-lingan, yaitu untuk penyambutan tamu-tamu negara di kerajaan. Secara spiritual, tari yang menyerupai gambyong oleh penciptanya dituangkan dalam bentuk langen beksan Mojopahit yang tidak merubah bentuk dan formula aslinya, yaitu lambang bunga teratai dan gaya burung merak untuk memperingati wahyu Buddha, yaitu Dharma Avalokiteshvara Bodhisatta. Saya ini adalah tarian Puji Sesanti atau tari Bedoya Mojopahit, di mana ini merupakan satu tarian yang menggambarkan harmonisasi antara alam dan juga manusia, di mana ini satu tarian juga yang bisa melambangkan satu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan satu lagi, tarian ini biasa digunakan untuk menyambut para tamu-tamu kerajaan pada zaman kerajaan Majapahit. Dan saat ini tarian ini sedang dilangsungkan di Mahavihara Mojokerto pada saat ini. Peragaan tari dengan 5 gadis cantik dan personifikasi Dewi Tara, Dewi Laksmi, Dewi Sri, Dewi Paramita, dan Dewi Gayatri, yang kesemuanya dewi-dewi tersebut adalah lambang ilmu pengetahuan, lambang asmara, lambang kesuburan, dan merupakan bias dari aura keyonian dari semua ibu yang ada di Mayapada. Kerajaan Majapahit dalam kehidupan beragama banyak diwarnai berbagai macam ragam budaya, yang semua itu berorientasi kepada keseimbangan antara manusia dengan dewa-dewa, sekaligus kepada Sang Maha Pencipta, Sang Hyang Widiwoso, sebagai sumber pengetahuan tiada tara.
kendati pun keemasan kerajaan Buddha itu pada abad ke-12, tetapi masa-masa kejayaan, masa-masa sukses kerajaan Buddha di Indonesia yang sekarang itu terjadi justru pasca hancurnya kerajaan Singosari menuju Majapahit. Di saat itulah muncul para Buddha, para tokoh-tokoh untuk menjadi salah satu tokoh spiritual agama Majapahit. Contoh, pada saat itu, pada pasca hancurnya itu dibangunnya banyak-banyak kuil atau banyak kuil yang ada di Indonesia atau di zaman kerajaan Majapahit yang kemudian lahirlah Nusantara dan lahir kemudian yang namanya Indonesia. Iya, di situ sebagai pusat spiritual banyak para Buddhis atau para Buddha menjadi teman atau menjadi semacam penasehat spiritual kerajaan, dan pusat kerajaan itu ada di sini, di desa Bejijong yang ada di Mojokerto, tepatnya di utara dari pusat kerajaan Majapahit. Di sini, tepatnya di Wihara Trowulan, inilah salah satu peninggalan kerajaan atau kuil Buddha terbesar saat itu. Kerajaan Majapahit di zaman Raja Gayatri atau tepatnya Raja ketiga era itu lebih mengedepankan pada pembangunan. Justru karena itulah pembangunan Majapahit demikian besar, demikian meraksasa, dengan bukti dibangunnya kuil-kuil Buddha sebanyak 488 buah yang tersebar di kerajaan Majapahit, mulai di Jawa hingga di Madura. Makanya ketika zaman Majapahit hancur, banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang berasal dari Buddha itu masih terawat. Cuma sayang sekarang sudah kita ketahui keberadaannya sudah memprihatinkan sekali. Contohnya di Madura sudah hampir tidak ada. Tapi untuk di Jawa alhamdulillah masih terawat, dan salah satunya ini tadi.